Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Melinda Fardiana dengan NIM 06031382429669. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Di sini saya akan mengembangkan media sederhana untuk kelas 12 pada materi pajak dan perpajakan. Media yang akan saya kembangkan bernama Time Traveler. Dinamai Time Traveler ini karena diminta agar siswa kembali mengingat atau flashback pada materi yang sudah diajarkan guru pada minggu-minggu sebelumnya. Langsung saja kita ke pengembangan medianya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran ekonomi yang akan saya buat. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk mengembangkan media sederhana yang akan saya buat. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan media sederhana. Adapun langkah yang pertama untuk membuat media pembelajaran sederhana yaitu Adapun aturan pada pengembangan media yang akan saya berikan kepada siswa kelas 10 di SMA yaitu yang pertama, siswa dilarang menggunakan AI, Google, ataupun semacamnya untuk mendapatkan jawaban. Lalu yang kedua, jika siswa yang sedang bermain tidak bisa menjawab pertanyaan, maka siswa tersebut boleh meminta jawaban kepada kelompoknya, namun dengan catatan kelompoknya hanya boleh melihat catatan dalam kurun waktu 2 menit. Lalu yang ketiga, siswa dilarang menggunakan kata-kata kasar ketika sedang bermain. Lalu yang keempat, jika jawaban siswa tersebut salah, siswa yang sedang bermain itu salah, maka kelompoknya akan tetap dapat poin, namun poinnya hanya 1. Dan jika jawabannya benar, maka kelompok dan siswa yang sedang bermain akan mendapatkan poin 5. Poin yang tertinggi adalah poin 25, di mana jika setiap kelompok atau hanya ada satu kelompok yang bisa mendapatkan poin hingga 25 poin, maka dialah pemenang dari game tersebut. Nah, setelah melihat proses dari pengembangan media pembelajaran yang akan saya buat, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengaplikasian kepada siswa. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu membuat kelompok. Kelompok terdirikan dari 3 kelompok dengan jumlah siswa menyesuaikan pada siswa yang berada di kelas. Lalu yang kedua, siswa melakukan diskusi kepada kelompok untuk memberikan nama kelompoknya. Jadi ini bisa dianggap sebagai identitas kelompok. Misalnya kelompok pertama itu menamai dirinya dengan anggur, lalu kelompok kedua menamai dirinya dengan apel, dan yang ketiga menamai kelompoknya dengan nama pisang. Kelompok harus memilih 1 orang untuk bermain pada ronde pertama. Jadi akan ada 3 ronde untuk siswa bermain. Yang ditunjuk oleh kelompoknya untuk main pada ronde pertama memutar jam atau time untuk menentukan nomor berapa mereka akan menjawab pertanyaan. Jika mereka sudah memutar time atau waktu tersebut, mereka akan berhenti pada angka yang tersedia. Misalnya, kelompok pertama, orang yang menjadi perwakilan pada kelompok pertama memutar jam tersebut lalu mendapatkan nomor 1. Lalu setelah itu, siswa yang mendapatkan nomor 1 tersebut mengambil pertanyaan pada kotak yang tersedia, kotak kecil yang tersedia. Lalu setelah itu, dia harus melihat apa pertanyaannya. Jika dia bisa menjawab pada saat itu, dia akan langsung mendapatkan poin. Namun, jika dia tidak bisa menjawab saat itu juga, dia boleh bertanya kepada kelompoknya, dan kelompok akan diberikan waktu untuk mendiskusikan jawaban tersebut dalam waktu 1 menit.
sederhana untuk pembelajaran ekonomi kelas 10 yang saya buat, terdapat kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh media sederhana yang akan saya buat. Yang pertama, mengembangkan motivasi bagi siswa untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat siswa untuk melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin bekerja sama bagi siswa. Lalu adapun kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangannya? Kekurangan dari media yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, akan menimbulkan keributan bagi siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru harus bisa mengatur waktu semaksimal mungkin agar tidak terjadinya pemborosan waktu. Lalu yang ketiga, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi siswa yang tidak sempat bermain. Nah, menurut kalian, dari penjelasan saya tentang media pengembangan yang akan saya kembangkan untuk siswa SMA kelas 10 dengan materi pelajar dan pertanyaan, apakah cukup efektif digunakan atau justru tidak? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan tentang media yang akan saya kembangkan ini. Dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga media pengembangan ini bisa digunakan dan bermanfaat. Terima kasih.